loh dataku kok seperti ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi, salam sehat, sedoyo dan salam sukses. Oke, di sini saya akan sedikit mengulas, ya, kita belajar bareng-bareng kaitannya dengan yang terjadi di waktu pendaftaran untuk seleksi P3K guru. Oke, di sini saya akan sedikit memberikan contoh permasalahan yang terjadi saat mendaftarkan, sehabis membuat akun untuk pendaftaran P3K guru. Jadi teman-teman setelah membuat akun, login, dan ada keterangan seperti ini, ada keterangan seperti ini, ada keterangan seperti ini, ya, ada keterangan seperti ini. Teman-teman gak usah bingung, gak usah panik, ya, gak usah ragu, gak usah bingung. Pastikan data teman-teman, NIK teman-teman, terus yang pasti NIK, ya, karena yang buat mendaftar adalah NIK. NIK itu sudah dimasukkan di Dapodik dan sudah sesuai dengan data yang ada di Dukcapil, ya, data Dukcapil, karena data yang ada di Dapodik itu sekarang sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Terus apa yang harus dilakukan misalkan teman-teman menemui hal seperti ini, ya. Oke, di sini saya akan sedikit mengulas permasalahan ini, dan saya sudah sedikit membuat ore-orean di sini, ya. Membuat ore-orean di sini, jadi ini sedikit gambaran skema, ya, skema yang ada. Bahwasanya data untuk P3K itu diambil dari Dapodik ini, ya teman-teman, diambil dari data aplikasi Dapodik ini. Untuk pengambilan datanya per kapan saya juga maksudnya mencari info belum dapat. Yang pasti data itu diambil dari Dapodik, dan dari Dapodik ini nanti data kita sinkronkan di manajemen Dapodik, di webnya manajemen Dapodik, di servernya Dapodik. Terus dari servernya Dapodik itu dari Dirjen GTK biasanya mengambil data untuk dimasukkan di dalam info GTK ini. Nah, di info GTK ini, ya. Nah, info GTK sedikit gambarnya seperti ini, datanya, update datanya, berarti data ini diupdate per tanggal 8 Juni 2021, ya. Dengan nama, pastikan nama itu namanya jenengan, terus tanggal lahirnya juga sesuai, NIK nya juga sudah sesuai. NIK ini pastikan NIK ini sudah aktif di Dukcapil, ya. Terus status kepegawaian ini pastikan kalau teman-teman guru honorer, guru kelas, pastikan ini guru honorer sekolah. Oke, kalau mapel misalkan penjas, bimbingan jasmani atau agama, pastikan di sini guru mapel. Terus nomor SK pengangkatan ini tergantung sekolahnya masing-masing yang mengangkat siapa. Kalau pakai SK 4, SK Kadinas juga nomor SK Kadinasnya berapa, atau nomor SK kepala sekolahnya berapa. Sekolah ini, maaf, ini sumber gaji dari sekolah. Terus nah ini ijazah terakhir, pastikan ijazah terakhir teman-teman sudah dimasukkan S1, ya. Sudah dimasukkan S1, karena untuk P3K ini syaratnya salah satunya adalah harus ijazahnya S1. Kualifikasi akademiknya kan kalau guru kan harus S1. Terus jurusan prodinya ini disesuaikan dengan riwayat pendidikan teman-teman yang dimasukkan di Dapodik, ya. Misalkan programnya guru kelas, ya guru kelas SDMI ini ada pilihannya di aplikasi Dapodik ini. Kalau teman-teman masukkan data S1 riwayat pendidikan, masuk nanti di sini, ya. S1 tergantung S1-nya apa, S1 mapel atau S1 guru kelas.
Ini kampusnya, terus ini induk ya, sekolah induk teman-teman. Nah di sini yang kemarin sedikit saya bahas ya, yang kaitannya dengan pengujian data ya, ini pengujian data kemarin salah satunya diambil dari sini ya. Ini misalkan sekolah SD, sekolah SD A kemarin ya, saya contohkan. Nah ini di sini A, terus di apa namanya, di dapodik di pendaftaran P3K-nya juga terdeteksi oleh sekolah A. Terus status validasi tidak. Nah maksudnya di sini tidak, ini teman-teman nggak usah khawatir, ini maksudnya sekolah induknya nih, karena belum punya NUPTK. Di sini sistem membacanya belum punya induk, tapi nggak masalah. Tapi SD ini akan kebaca di webnya SSCN waktu teman-teman mendaftarkan, cuma deteksi satu. Oke, ini gambaran untuk yang ada di InfoPTK. Terus lanjut ke verval ijazah. Pastikan teman-teman sudah melakukan verval ijazah sesuai dengan ijazahnya teman-teman. Ini verval yang ada di InfoPTK. Ini adalah verval yang ada di InfoPTK. Misalkan teman-teman sudah melakukan verval, pastikan vervalnya, status verval selesai ya. Tidak menunggu approve atau tidak menunggu persetujuan dari admin. Kalau seperti ini berarti data jenengan ini sudah sesuai dengan data yang jenengan upload, dalam artian di verval ijazah dengan data yang ada di InfoPTK. InfoPTK ini biasanya terintegrasi dengan Dikti ya. Ini yang harus teman-teman lakukan juga untuk verval ijazahnya, karena ini juga berpengaruh untuk pendaftaran di P3K. Misalkan teman-teman lupa, dalam artian belum melakukan verval ijazah ya. Nah di sini di bawah ini ada bantuan dari waktu teman-teman mendaftarkan di P3K di SSCN. Ini ada menu tambahan, ini biasanya keluar bagi teman-teman yang belum melakukan verval ijazah. Tapi kalau teman-teman sudah melakukan verval ijazah dan datanya sesuai, teman-teman nggak perlu untuk melakukan verval ijazah di sini lagi. Yang penting verval ijazahnya di P3K ini sudah sesuai dengan ijazahnya teman-teman, dari nomor ijazah, nomor induk, kampusnya mana, tahun lulusnya berapa, terus prodinya apa gitu ya. Nah ini data yang akan diambil oleh SSCN untuk pendaftaran P3K. Sedikit gambaran saja. Terus tapi kalau teman-teman sudah yakin benar seperti ini, kok masih terjadi hal seperti ini masih terjadi hal seperti ini, teman-teman sudah yakin, tapi teman-teman waktu habis membuka buat akun login kok masih seperti ini, teman-teman nggak usah khawatir nih, teman-teman nggak usah bingung, nggak usah takut, nggak usah bingung. Loh, dataku kok seperti ini. Nah teman-teman bisa berkonsultasi dengan teman operator sekolahnya untuk bisa membukakan atau mengakses di InfoPTK. Sebenarnya InfoPTK ini bisa diakses semua guru ya, yang penting operatornya memberikan akunnya itu biasanya email ini nanti plus password. Nah nanti bisa buat membuka data jenengan yang ada di Padapodi. Kalau sudah benar seperti ini semuanya, tapi kok masih seperti ini masih seperti ini, teman-teman nggak usah bingung, nggak usah takut, nggak usah apa ya, nggak usah terus nyalahi operator atau yang lain sebagainya. Biasanya ini terjadi karena server dari BKN, dari SSCN biasanya trafficnya terlalu penuh dalam artian saya akses banyak. Nah saran saya lakukan pendaftaran pas jam-jam sibuk ya. Misalkan katakanlah mungkin pas jam pagi habis subuh, atau malam mungkin jam-jam
8 atau jam 9 atau habis maghrib, silahkan dicoba. Kalau sering begadang ya di atas jam 12 lah, mungkin itu akan lancar ya. Nah itu karena kemarin sudah terjadi di salah satu teman saya seperti ini, dan akhirnya dia mencoba di jam yang berbeda, akhirnya bisa dan sukses untuk mendaftar di P3K tahun ini. Tinggal menunggu tahap tesnya saja. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman, dari saya. Sekali lagi kita sharing bareng. Kalau ada yang kurang pas atau mungkin ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita sharing bareng-bareng kaitannya dengan persiapan P3K tahun ini. Mungkin itu dari saya. Banyak salah kata dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam sukses. Semoga P3K tahun ini menjadi rezeki kita semua. Amin.